Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, beraksi di 7 lokasi, 3 DPO pelaku curanmor diringkus polisi. Ironisnya, para pelaku ini diciduk saat tengah asik menggelar pesta sabu. Kemarin juga kesiat. Apa bang? Barang ini udah ada ada. Woi, tempo kan juga Tim Opsnal Polres Solo Kota meringkus 3 pria pelaku curanmor di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Ketiganya ditangkap saat tengah menggelar pesta sabu. 2 diantaranya merupakan residivis yang sudah 7 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Selain 3 pelaku, petugas turut menyita barang bukti 4 unit motor curian yang disembunyikan di salah satu rumah pelaku. Bersama barang bukti, pelaku pun digelandang ke kantor polisi. Penangkapan berdasarkan hasil rekaman CCTV saat para pelaku beraksi di parkiran sebuah masjid di daerah Kota Solok. Tanpa butuh waktu lama, pelaku dengan sigap membawa kabur sepeda motor milik jemaah masjid yang tengah terparkir saat sholat subuh. Yang terlibat sudah 7 kali keluar masuk penjara. Mereka beraksi dari keterangan tersangka selalu pada dini hari atau subuh, di saat aktivitas masyarakat akan dimulai, dan sering mereka melaksanakan kegiatan di masjid-masjid atau musala. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban curanmor dengan modus hipnotis di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Aksi 2 orang pelaku ini sempat terekam CCTV. Dua pelaku curanmor melancarkan aksinya dengan mengincar ojek daring di Kota Depok, Jawa Barat. Salah seorang pelaku berperan sebagai eksekutor sempat meminta diantarkan dari Jalan Juanda ke kawasan Cilodong. Setibanya di lokasi, kedua pelaku tersebut melancarkan aksi hipnotis membuat korban linglung. Pelaku kemudian meminta korban menyerahkan kunci sepeda motor dan melarikan diri. Gitu. Saya mau ketemu orang, mau berobat, saya bilang gitu. Kemana? Saya bilang, ke daerah Pondok Rajak loh. Pondok Rajak ya? Iya, dia bilang gitu. Mau nggak nanti, tapi balik lagi kemari, dia bilang. Oh, mau ngapain ya Pak? Dia bilang. Mau berobat saya, dia bilang. Mau berobat. Ya. Korban pun telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Kasus ini dalam penanganan unit reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Viral aksi pungli oleh oknum Polantas saat razia di jalur Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Untuk viralnya video, oknum polisi itu akhirnya diperiksa Propam dan diberikan sanksi. Oknum anggota polisi lalu lintas terekam kamera saat menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas, Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polantas terekam menerima uang yang diselipkan dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan orang dan ramai kecaman warganet. Menanggapi video ini, Polres Sumedang membenarkan oknum polisi tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Yang bersangkutan kini telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberi sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Tersebut nampak anggota Lantas Polres Sumedang menerima uang sebesar Rp100.000 yang diselipkan di buku tilang atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu gitu. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang dapatan melanggar atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan anak di bawah umur. Ia ditangkap dari buntut
beredarnya video asusila yang viral di media sosial. Pemuda berinisial LSM, warga Watualang, Kecamatan Ngawi, tak berkutik saat ditangkap anggota Polres Ngawi, Jawa Timur. Ia ditangkap setelah beredarnya video asusila yang viral di media sosial. Ironisnya, pemeran wanita dalam video tersebut diduga masih duduk di bangku sekolah. Polisi menduga LSM hendak melarikan diri karena saat ditangkap berada di luar wilayah Ngawi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku menyebarkan video tersebut. Yang viral itu dikatakan bahwa anak di bawah umur, memang umurnya di bawah umur, tetapi untuk sekolah bukan SMP, tapi sudah sekolah menengah atas, tapi bukan SMP. Memang yang tersebar di media, dia masih duduk di SMP, tapi tidak benar. Sekali lagi, itu tidak benar. Itu hanya sebuah modus dari si pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ngawi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi usai melecehkan sejumlah anak di bawah umur di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Modusnya, pelaku menculik korban, kemudian dititipkan di panti sosial anak sambil melamar menjadi pengasuh dengan bekal surat palsu. Pemuda berusia 24 tahun ditangkap anggota Polres Salatiga, Jawa Tengah karena diduga melecehkan sejumlah anak di bawah umur. Modusnya, pelaku menculik korban kemudian menitipkannya di ponpes atau panti sosial anak. Berbekal surat santri palsu, pelaku juga melamar menjadi pengasuh di tempat tersebut. Setelah bekerja, pelaku melecehkan korban saat kondisi sepi. Guna memuluskan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi uang dan mainan. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi kehilangan anak laki-lakinya berusia 11 tahun usai diajak oleh pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah lama beraksi dengan berpindah-pindah pondok pesantren atau panti sosial di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia terobsesi karena pernah menjadi korban pelecehan saat berusia anak-anak. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga jumlah korban bisa bertambah mencapai puluhan orang. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. 2 pelajar sekolah dasar di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi korban begal. Sepeda motor yang dikendarainya dirampas dan korban sempat dianiaya pelaku. Dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar menangis usai menjadi korban begal di ruas jalan Desa Brobot, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban yang mengendarai sepeda motor di jalan yang sepi sempat diperhentikan pelaku yang tidak dikenalnya dan meminta korban untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Saat tiba di jalan yang sepi, pelaku menghentikan motor lalu menganiaya para korban dan langsung kabur. Berbekal hasil rekaman yang viral dan keterangan para korban, polisi pun menangkap pelaku yang teridentifikasi atas nama Ali Frianto. Selang sebulan, pelaku berhasil diringkus di rumahnya. Tugas pun menyita barang bukti sepeda motor yang sudah dijual ke pembeli di daerah Bandung, Jawa Barat sebesar 3 juta rupiah. Berpura-pura untuk meminta tumpangan dari 2 orang anak. Meminta untuk diantar sampai dengan titik tertentu, kemudian kedua anak korban tersebut diperlakukan dengan kekerasan fisik sehingga pelaku dapat mengambil sepeda motornya. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk bisa mengawasi anak-anak, apalagi membawa sepeda motor bisa memancing tindakan kriminal. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi setelah membuang bayi yang baru dilahirkannya di Jepara, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dalam perjalanan menuju daerah asalnya di Banyumas. Seorang wanita berinisial DS diturunkan paksa polisi dari mobil travel yang ditumpanginya di pintu masuk tol Demak, Jawa Tengah. Wanita ini diduga pelaku pembuang bayi laki-laki pada Kamis 17 April silam. Saat ditangkap, buruh pabrik berusia 19 tahun ini berencana kembali ke daerah asalnya di Banyumas.
Sebelumnya, sempat viral penemuan bayi oleh seorang pemulung di depan gudang pabrik kawasan Desa Pendosawalan. Bersama bayi ditemukan pesan pada selembar kertas jika dirinya belum mampu merawat bayi. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan alamat pembeli pada kartu garansi dalam kardus rice cooker tempat bayi dibuang. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku takut ketahuan karena melahirkan bayi dari hasil hubungan terlarang. Ia sendiri tersangka takut ketahuan telah melahirkan bayi tersebut karena bayi tersebut diduga dari hubungan gelap. Bayi yang dibuang pelaku saat ini masih dirawat di RSUD Raden Ajeng Kartini. Saat dilahirkan, ia dalam kondisi prematur dengan berat badan 1,8 kg. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Polisi gerebek pria di kandang ayam, temukan boneka berisi narkoba. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang residivis digerebek jajaran Res Narkoba saat sedang berada di kandang ayam belakang rumahnya. Polisi ini berhasil menyita 11 gram sabu-sabu dalam mainan boneka. Kamu ikutin kamu. Nyuruh berlari tadi. Hah? Iya, berlari. Aparat Satres Narkoba menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Seorang pria yang merupakan residivis diringkus saat sedang berada di kandang ayam belakang rumah. Saat digeledah, polisi berhasil menyita 11 gram sabu yang disembunyikan dalam mainan boneka. Pelaku sejatinya akan mengirim sabu-sabu pesanan koleganya melalui paket kiriman ke Bali. Polisi selanjutnya membawa pelaku ke Polres Jember guna proses hukum lebih lanjut. Jika itu dipegang oleh anggota, itu ada terasa yang mencurigakan atau janggal. Yaitu boneka warna coklat mainan berbentuk beruang. Ternyata sudah dimodifikasi, dijahit, di dalamnya itu ada barang-barang. Sehingga di situ ditemukan barang bukti berupa beberapa klip sabu, ya, narkotika golongan jenis sabu, total berat sekitar 11 gram. Ya, itu merupakan modus yang disamarkan, yaitu dengan pura-pura mengirim barang pribadi. Petugas masih terus mengembangkan kasus terkait asal muasal barang tersebut didapat. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Cemburu, kawanan geng motor nekat menganiaya seorang remaja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban alami luka serius usai diserang 5 anggota geng motor menggunakan senjata tajam. Satuan Reserse Polresta Cilacap, Jawa Tengah meringkus 3 anggota geng motor pelaku penganiayaan. 2 pelaku yakni FRB 20 tahun, ZAP 19 tahun dan 1 pelaku masih di bawah umur. Ketiga pelaku ditangkap di salah satu rumah pelaku. Berdasarkan penyelidikan polisi, aksi penganiayaan tersebut dilatar belakangi soal asmara. Pelaku utama terbakar cemburu mendapat kabar korban TFT 17 tahun tengah berkunjung ke rumah istri siri pelaku. Emosi, pelaku mengajak rekan suatu geng motor untuk menganiaya korban. Para pelaku pun mendatangi korban dan secara membabi buta mengeroyok korban hingga terluka parah bekas senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Ada motor dari tersangka JP ini di sebuah rumah temannya dikabarkan bahwa diduga dibawa oleh istri sirinya ini, ya, bertemu dengan temannya karena rasa kecemburuan akhirnya didatangi rumah tersebut. Kemudian secara membabi buta melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Sejumlah barang bukti, pakaian hingga pecahan botol minuman keras turut diamankan polisi. Sementara 2 dari 5 pelaku, JP dan SR, masih dalam pengejaran. Para pelaku dijerat pasal penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 atau 9 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi mesum sesama jenis viral di media sosial di Kota Makassar. Untuk viralnya video, warga pun menggeruduk tempat hiburan malam lokasi mesum.
Dua pemuda ini terekam video amatir sedang bercumbu di dalam tempat hiburan malam di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini viral di media sosial. Usai viral, Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar langsung menggelar inspeksi mendadak untuk melakukan pemeriksaan pasangan LGBT, aturan di dalam tempat hiburan malam, dan pemeriksaan KTP untuk memastikan pengunjung yang masuk berusia minimal 17 tahun. Cuman tadi kami waktu masuk di dalam, kami tidak menemukan bahwa Helens ini benar-benar mau ditutup. Tapi ada upaya untuk Helens ini diselamatkan dengan cara minuman disimpan di dalam, tidak diamankan dan dibawa oleh pemerintah kota. Maksudnya akan ada upaya aksi lanjutan? Iya, kita akan melakukan aksi lanjutan pada besok hari. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satpol PP Sulsel. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat ini kepergok berduaan bersama wanita lain dalam kamar kos di Kota Gunung Sitoli. Keduanya telah ditetapkan tersangka usai mengakui perbuatan zina yang telah mereka lakukan. Polisi bersama warga menggerebek FID, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat yang sedang berduaan dengan wanita lain di sebuah kamar kos Jalan Sudirman, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. FID, 38 tahun, anggota KPU Nias Barat ini kepergok usai diduga melakukan perbuatan zina dengan wanita KR, 34 tahun. Penggerebekan pasangan bukan suami istri ini berawal dari laporan istri sah anggota KPU ke polisi. Keduanya pun digelandang ke Mapolres Nias untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang bukan suami istri di salah satu kamar kos-kosan. Dan saat ini kedua daripada pasangan yang bukan istri itu kita telah melakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasangan bukan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, Ayus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.